Di sebuah dusun kecil yang terpencil, tersembunyi di antara hamparan sawah dan pepohonan rindang, suasana sunyi namun damai menyelimuti kehidupan. Dusun Keciak, begitu namanya, adalah tempat di mana angin berbisik tentang kisah-kisah leluhur, dan sebuah makam keramat menjadi pusat cerita yang memukau, anggun, dan penuh misteri. Makam itu adalah tempat peristirahatan Puyang Dusun Keciak, seorang legenda yang namanya masih dikenang dengan kagum dan hormat. Puyang Dusun Keciak bukanlah keturunan bangsawan, melainkan anak yatim piatu dari keluarga sederhana. Sejak usia 5 tahun, ia tinggal bersama paman yang merawatnya dengan penuh kasih. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya, jiwa Puyang muda menyimpan ambisi besar. Ketika berusia 10 tahun, sebuah hasrat membara terpatri dalam benaknya. Ia ingin menguasai ilmu silat dan sihir, dua kekuatan yang akan menjadikannya pendekar tak tertandingi. Pada suatu senja, dengan mata berbinar penuh tekad, Puyang Dusun Keciak menghadap pamannya. "Paman," katanya dengan suara mantap, "aku ingin menimba ilmu silat dan sihir. Izinkan aku pergi mencari guru yang dapat membimbingku." Paman tersenyum, setengah bercanda, "Nak, dengan badan kecilmu yang penuh kudis, kau yakin bisa menempuh jalan itu?" Puyang menjawab dengan penuh keyakinan, "Asal tak cacat berat, bukankah aku masih layak belajar? Bersediakah paman merestui kepergianku?" Hati paman terasa berat. Ia tahu perjalanan itu penuh bahaya. Namun melihat semangat membara di mata keponakannya, ia tak bisa menahan. "Baiklah," ujar paman dengan nada penuh kasih, "paman merestuimu. Ambillah tongkat ini sebagai bekal. Jika kau dalam bahaya, hembuslah ujung tongkat itu, dan keajaiban akan menolongmu." Dengan restu paman dan tongkat sederhana di tangan, Puyang Dusun Keciak berpamitan, bertekad menuju Dusun Apur, sebuah tempat yang konon menyimpan rahasia ilmu-ilmu sakti. Perjalanan Puyang tak mudah. Ia menempuh perjalanan panjang dengan rakit sederhana dari batang pisang, menyusuri sungai yang berkelok-kelok. Selama sebulan penuh, ia menghadapi rintangan, ombak ganas, hujan deras, dan kelaparan yang menggerogoti. Ketika bekalnya habis dan tubuhnya melemah, ia teringat nasihat paman. Dengan penuh harap, ia menghembus ujung tongkatnya. Ajaib, dari ujung tongkat itu bermunculan buah-buahan segar, mengisi perutnya dan mengembalikan semangatnya. Lega rasanya, seolah alam sendiri merestui perjalanannya. Setelah 10 hari 10 malam menantang arus sungai, Puyang akhirnya tiba di Dusun Apur. Di sana, ia bertemu Puyang Apur, seorang guru sakti yang legendaris. Dengan rendah hati, Puyang Dusun Keciak menyampaikan maksudnya, "Aku datang untuk belajar ilmu silat dan sihir, agar kelak aku menjadi pendekar yang gagah perkasa." Puyang Apur menatapnya tajam, lalu berkata, "Aku bersedia mengajarmu, tetapi ada 3 syarat. Pertama, kau tak boleh meninggalkan keramat ini, siang maupun malam. Kedua, kau harus menahan lapar dan haus selama bertapa. Ketiga, ketahuilah, sepulang dari sini, dusunmu telah dikuasai oleh kerajaan asing, dan banyak cobaan menantimu." Puyang Dusun Keciak mengangguk mantap. "Apapun cobaan itu, aku akan hadapi demi cita-citaku," katanya dengan suara bergema. Maka dimulailah pertapaan yang penuh ujian. Selama 2 hari 2 malam, ia bertapa di hutan lebat yang ajaibnya terang benderang di malam hari bagaikan disinari purnama. Namun pada hari ke-15, tiba-tiba tubuhnya lenyap, tersedot ke dalam perut seekor buaya raksasa. Alih-alih panik, Puyang tetap tenang, memusatkan pikiran pada tujuannya. Perjalanan spiritualnya makin berat. Ia berpindah dari perut buaya ke puncak pohon besar, entah bagaimana caranya. Dari sana, ia bisa melihat kejauhan, ke pesisir pantai, dan merenungi musuh-musuh yang akan dihadapinya kelak. Cobaan tak henti menghampiri. Ular raksasa mengintai, harimau liar menghadang. Namun Puyang menghadapi semuanya dengan keberanian dan ketabahan. Setelah menempuh perjalanan setengah malam, ia tiba di pusat keramat Apur. Di sana, ia membakar kemenyan, mengucapkan doa, dan beristirahat sejenak sambil menikmati buah-buahan. Tiba-tiba, suara keras menggema, "Dari mana kau berasal, dan apa maksudmu datang ke sini?" Itu suara Puyang keramat Apur, gagah dan menakutkan. Dengan tenang, Puyang Dusun Keciak menjawab, "Aku datang untuk memohon ilmu yang dapat menaklukkan dunia, demi kebaikan dan keadilan." Pertapaan berlanjut, semakin sulit. Selama 20 hari, ia masih berada di dalam perut buaya, namun akhirnya terangkat ke puncak pohon besar. Di sana,
ia melihat visi masa depan, musuh-musuh yang akan menantangnya. Pada malam ke-30, Puyang Keramat Apur menampakkan diri dalam wujud yang megah, memancarkan aura keperkasaan. "Kau telah lulus ujian," katanya. "Kini, terimalah ilmu yang kau cari." Puyang Keramat Apur mengajarkan mantra-mantra sakti, mantra untuk membuat musuh tak berdaya, mantra untuk menghancurkan lawan, hingga mantra penyembuhan. Ia juga melatih Puyang Dusun Keciak dalam jurus-jurus silat yang lincah dan mematikan. Setelah 40 hari, 40 malam, pelajaran selesai. "Sekarang, buktikan ilmu ini di dunia nyata," kata Puyang Keramat Apur. Dengan hati penuh semangat, Puyang Dusun Keciak bersiap pulang. Saat melangkah ke hutan rimba, seekor harimau mendekat dan berkata, "Naiklah ke punggungku." Harimau itu membawanya melesat hingga ke tepi sungai. Di sana, rakit pisangnya telah lenyap. Namun seekor buaya kecil menanti. "Aku Ulu Balang, utusan Puyang Keramat Riak," kata buaya itu. "Aku akan mengantarmu ke muara." Puyang melompat ke punggung buaya, dan mereka meluncur menyusuri sungai yang dalam dan berliku. Namun, di muara sungai Ngalam, bahaya menanti. 50 buaya jahat berbaris, berniat menghabisi buaya kecil itu. Dengan gagah, buaya Ulu Balang berkata, "Jika kalian ingin bertarung, berbaris dahulu." Satu persatu, ia melompati buaya-buaya itu. Namun pertempuran tak terhindarkan. Peperangan sengit pun pecah. Dengan ilmu yang baru dipelajarinya, Puyang Dusun Keciak turun tangan, menghabisi musuh-musuhnya dengan mantra dan jurus silat yang memukau. Kemenangan itu membawanya kembali ke Dusun Keciak, yang kini telah dijajah oleh kerajaan asing. Dengan keberanian dan ilmu saktinya, Puyang memimpin perlawanan, memukul mundur penjajah hingga tak bersisa. Rakyat dusun mengangkatnya sebagai kepala desa, dan selama 15 tahun, ia memerintah dengan bijak, membawa kedamaian dan kemakmuran. Namun, nasib tak selalu berpihak. Suatu hari, Puyang Dusun Keciak diserang oleh Malin Kapia, seorang musuh tangguh. Bersama dua sekutunya, Puyang Kutu Padang yang memancang sakti dan Puyang Tangga Batu, sang Ulu Balang jago. Dalam pertempuran sengit, Puyang Dusun Keciak gugur. Ia dimakamkan di Dusun Keciak, dan makamnya menjadi keramat, dihormati hingga kini. Peninggalannya tongkat, sarung tangan, dan baju terbang tetap dipuja, menjadi simbol keberanian dan keperkasaan seorang pendekar yang tak pernah menyerah.